Definisi diskusi kelompok kecil. Menurut Mulyasa dalam Suwarna 2006, diskusi kelompok adalah suatu proses percakapan yang teratur yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang bebas dan terbuka dengan tujuan berbagai informasi, pengalaman, mengambil keputusan atau memecahkan sebuah masalah. Karakteristik diskusi kelompok kecil. Diskusi kelompok kecil mempunyai karakteristik sebagai berikut. Pertama, melibatkan kelompok orang yang anggotanya antara 3-9 orang. Idealnya itu adalah 5-9 orang. Kedua, berlangsung dalam interaksi secara bebas. Tidak ada tekanan dan paksaan. Artinya semua anggota kelompok mendapatkan kesempatan untuk saling beradu pendapat dan saling mendengarkan serta saling berkomunikasi dengan yang lain. Ketiga, mempunyai tujuan tertentu yang akan dicapai dengan kerjasama antara anggota kelompok. Keempat, berlangsung menurut proses yang teratur dan sistematis yang menuju suatu kesimpulan. Tujuan dan manfaat diskusi kelompok kecil. Pertama, memupuk sikap toleransi, di mana setiap siswa saling menghargai terhadap pendapat yang dikemukakan oleh setiap peserta didik. Kedua, memupuk kehidupan demokratis, yaitu setiap siswa secara bebas dan bertanggung jawab terbiasa mengemukakan pendapat, bertukar pikiran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Ketiga, mendorong pembelajaran secara aktif, yaitu siswa dalam membahas suatu topik pembelajaran tidak selalu menerima dari guru, akan tetapi melalui kerjasama dalam kelompok diskusi, siswa belajar mengembangkan kemampuan berpikirnya. Keempat, menumbuhkan rasa percaya diri, di mana dengan kebiasaan untuk berargumentasi yang dilakukan antar sesama teman dalam kelompok diskusi akan mendorong keberanian dan rasa percaya diri mengajukan pendapat maupun mencari solusi pemecahan masalahnya. Keunggulan diskusi kelompok kecil. Yang pertama, kelompok menjadi kaya dengan ide dan informasi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Kedua, termotivasi oleh kehadiran teman. Ketiga, mengurangi sifat pemalu. Artinya adalah kelompok kecil digunakan untuk beradu argumentasi ataupun pendapat agar setiap individu yang ada di dalam kelompok dapat menyuarakan pendapatnya terhadap sebuah masalah. Keempat, anak merasa terikat untuk melaksanakan keputusan kelompok. Kelima, meningkatkan pemahaman diri anak. Keenam, melatih siswa untuk berpikir kritis. Ketujuh, melatih siswa untuk mengemukakan pendapatnya. Kelemahan diskusi dalam kelompok kecil. Pertama, waktu belajar lebih panjang. Di dalam pembelajaran diskusi kelompok kecil, banyak waktu yang terkuras untuk membahas sebuah permasalahan. Karena seorang guru akan meminta berbagai macam pendapat yang dimiliki oleh siswa. Sehingga waktu yang diperlukan untuk mempelajari sebuah masalah ataupun pembelajaran menjadi lebih panjang. Apalagi pembelajaran tersebut dilakukan di dalam kelompok kecil. Sehingga ini menjadi sebuah permasalahan ataupun kelemahan di dalam diskusi kelompok kecil. Kedua, dapat terjadi pemborosan waktu. Ketiga, anak yang pemalu dan pendiam menjadi kurang agresif. Keempat, dominasi siswa tertentu dalam diskusi. Kelima, tidak dapat mencapai tujuan pembelajaran ketika siswa kurang siap mengikuti pembelajaran. Kesimpulan dari materi diskusi kelompok kecil ini adalah, dalam membimbing diskusi kelompok kecil, guru dituntut untuk mengatur jalannya diskusi sehingga metode diskusi tersebut dapat mencapai tujuan pembelajaran. Pada dasarnya, diskusi merupakan metode pembelajaran yang mengupayakan bagi semua siswa untuk aktif dan proaktif dalam berpikir dan mengungkapkan pendapatnya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Terima kasih.